Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam, kita berjumpa kembali dengan renungan malam singkat Remas Stella Maris Jepara. Renungan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Dengan tema mencintai diri sendiri seutuhnya, pintu masuk dalam kebersamaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menganugerahkan akal budi, hati nurani, kebebasan, dan kemampuan. Kemudian Allah memberkati manusia. Setelah manusia diberkati, Allah memberi tugas kepada manusia untuk menguasai segala ciptaan Tuhan, baik yang ada di darat, di laut, maupun di udara, dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan tugas kepada kita untuk senantiasa memancarkan kasih Allah itu kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita lihat bagaimanakah kedudukan manusia di hadapan Allah. Kedudukan manusia di hadapan Allah adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang dicintai dan dikasihi oleh Allah. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari orang lain. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu atau makhluk individual. Sebagai makhluk pribadi, makhluk individual, manusia punya tanggung jawab untuk menjaga kehidupannya, baik kehidupan jasmaninya maupun rohaninya. Bagaimanakah Bapak Ibu cara menjaga kehidupan jasmani? Manusia harus makan secara teratur, beristirahat teratur, kemudian olahraga teratur, dan tidak kalah pentingnya bahwa manusia harus menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan makanan, ataupun kebersihan lingkungan. Selain itu, manusia punya tanggung jawab untuk mengembangkan rohaninya. Bagaimana Bapak Ibu cara manusia mengembangkan rohaninya? Melalui berdoa, melalui membaca kitab suci, melalui perbuatan-perbuatan baik yang menyelamatkan. Itulah yang dinamakan mencintai diri sendiri seutuhnya. Sekarang kita hubungkan dengan sabda Tuhan pada hari ini. Kita ambil dari Injil Markus bab 12 ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Kita tadi sudah merenungkan tentang mencintai diri seutuhnya. Mencintai diri seutuhnya kita wujud nyatakan dalam kehidupan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mencintai sesama membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan kerelaan hati, dan membutuhkan ketulusan hati, serta membutuhkan pribadi yang sanggup membuka dirinya untuk menghadirkan orang lain sebagai saudara. Bagaimana Bapak Ibu cara kita menghadirkan sesama sebagai saudara? Melalui pikiran,
perkataan, perbuatan kita yang sungguh-sungguh bisa mengembirakan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita melihat sungguh dan menyadari sabda Tuhan hari ini, kita harus mampu mengubah cara hidup kita. Meninggalkan cara hidup lama, mengganti cara hidup baru. Memiliki sikap senantiasa mengasihi sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau saya boleh menambahkan Bapak Ibu, dari sabda yang kedua ini, kasihlah Tuhan Allahmu kasihlah sesama manusia dengan segenap hatimu. Seperti halnya Tuhan mencintai kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mencintai orang lain seutuhnya sebagai dasar untuk masuk kepada sabda Tuhan yang berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu sabda Tuhan yang berikutnya? Yang kita kenal dengan hukum kasih yang pertama. Sabda Tuhan berbunyi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sabda ini Bapak Ibu mengandung pesan bahwa kita itu mencintai Tuhan secara total. Artinya, keseluruhan hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, tidak mudah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi, kita tidak usah khawatir bahwa Tuhan akan senantiasa membantu kita untuk mengubah diri kita semakin mencintai Allah sendiri. Dari renungan kita ini, dapat kita lihat kesimpulan-kesimpulan yang ada. Kesimpulan yang pertama adalah mencintai diri seutuhnya. Kemudian kita hubungkan dengan sabda Tuhan yang hukum kedua, mengasihi sama membutuhkan ketulusan hati. Jadi bisa kita rangkai, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati merupakan tanda kita bersatu dengan Allah. Marilah kita rangkai lagi. Mencintai sesama membutuhkan ketulusan hati, membutuhkan kerendahan hati. Kita tingkatkan kembali, mencintai Allah membutuhkan cinta yang total. Pada akhir renungan ini, kami akan menyampaikan bahwa hidup kita senantiasa tertuju kepada Allah sendiri. Mencintai diri seutuhnya, mencintai sesama setulus hati, dan mencintai Tuhan secara total harus menjadi bagian hidup kita. Yang pada akhirnya nanti kita boleh mengalami kehidupan kekal. Marilah kita senantiasa berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah. Berkah dalam. Amin.